Oke, ini soalnya kita diminta buat hitung jarak terdekat antara dua kota sejajar, kota X dengan kota Y. Terus kita juga diminta buat cari berapa sih perbandingannya antara jarak terdekat dan jarak yang tidak merubah lintang. Oke, kita tulis dulu informasi yang dikasih tahu, yaitu kota X 35 derajat, 100 derajat. Nah, di sini jelas ya, 35 derajat itu si lintang, 100 derajat ini si bujur. Untuk si kota Y, itu, sorry, kebalik ya, ini 145 ya. Ini 145 derajat. Kota Y itu 35 derajat, 100 derajat. Nah, maka dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa lintangnya si X itu sama dengan lintangnya si Y, sama dengan 35 derajat. Terus, bujurnya si X itu 45 derajat, 145 derajat. Bujurnya si Y itu 100 derajat. Maka dari sini kita punya delta lambdanya adalah 45 derajat ya. Itu delta lambdanya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ditanya berapa sih jarak terdekat antara dua kota sejajar? Kalian kepikiran pakai apa? Jarak terdekat antara dua kota sejajar. Yang sudut per 360 kali keliling lingkaran itu. Keliling lingkaran apa? Bumi. 2 pi R. Theta per 360 dikali 2 pi r. Tetanya pakai rumus apa? Yang cos theta sama dengan sin sin cos 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 itu. Iya, Oke. Yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Ada yang kepikiran pakai ini nggak? Per 2 pi r cos lintang. Ada yang kepikiran pakai ini nggak? Gimana? Sama kayak kita. Kenapa? Aku sama kayak kita nyari dari hukum kosinusnya dulu. Udah gitu nanti dikali aja kayak yang theta per 360 kali 2 pi. Oke, berarti nggak ada yang kepikiran pakai ini. Atau rumus ini Enggak, kalian udah tahu? Rumusnya tahu? belum tahu. Oke. Oke, kalau gitu ah, caranya benar itu pakai yang cos theta. Tapi kalau misalnya ini kan ada ditanya satu lagi nih, rute yang tidak merubah lintang. Kalau misalnya yang ditanya adalah rute yang tidak merubah lintang, maka kita nggak bisa pakai yang cos theta sama dengan sin sin cos 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 tadi ya. Oke. Sekarang kita cari dulu jarak terdekatnya. Nanti baru aku jelasin bedanya apa sih gitu kan. Jarak terdekat. Oke, jarak sudut terdekat ya. Sorry. Kita cari jarak sudutnya dulu. Jarak sudut terdekat. Kita bisa pakai yang rumus cos theta sama dengan ini langsung aja ya. Harusnya kalian udah familiar juga, yaitu sin lintang X, sin lintang Y ditambah cos lintang X, cos lintang Y, cos delta lambda gitu. Ini kan rumusnya ya. Tinggal dimasuk-masukin, berarti eh, cos theta sama dengan sin 35 dikali sin 35 lagi karena lintangnya sama, tambah cos 35 dikali cos 35 lagi dikali cos 45. Maka dapat tetanya adalah, ntar aku ambil kalkulator. Kalau ini aku inverse cos, dapat
sin 35, sin 35, tambah cos 35, cos 35, cos 45. Dapatnya 71,27 ya. Kalau nggak salah hitung ya. 71,27 derajat. Kalau misalnya aku ada salah hitung, tolong infoin ya. Oke, dapatnya segini. Maka dapat D-nya adalah theta per 360 derajat dikali keliling bumi. 2pi R bumi. Jari-jari bumi itu besarnya 6378 km. Tinggal dihitung 71,27 dibagi 360 dikali 2pi kali 6378. Dapatnya 7.933,57 km. Sama dapatnya? Gimana? Dapatnya sama? Oke, aku lanjut deh ya. Nah, ini itu yang disebut dengan jarak terdekatnya. Ini yang disebut dengan jarak terdekatnya. Kenapa? Sekarang gini, kita balik ke definisi awal. Kita balik ke definisi awal. Sekarang coba aku tunjukin dulu ya ke materinya. Mungkin kalau awal kalian taunya apa sih? Ya udah dikasih tahu rumus itu aja gitu kan tanpa dijelasin sebenarnya mereka tuh apa gitu kan. Nah, rumus yang cos sama dengan sin sin cos 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 itu kan dituruninnya dari gambar ini ya, dari gambar ini. Dituruninnya dari gambar ini. Nah, sekarang si gambar ini itu pakai segitiga bola, ya kan? Dia pakai segitiga bola. Nah, segitiga bola itu definisinya apa? Ada yang masih ingat nggak? Segitiga bola definisinya apa? Segitiga bola definisinya apa? Segitiga di bola. Eh benar sih segitiga di bola, tapi maksudnya kalau misalnya segitiga yang kayak gini, ini kan berarti segitiga yang dibentuk dari 3 garis kan? Segitiga yang dibentuk dari 3 garis. Kalau segitiga bola dibentuk dari apa? Lengkungan. Betul, dibentuknya sama lengkungan. Lebih spesifik lagi lengkungan apa? Bukan lengkungan bola. Tahu? Oke, mungkin kita flashback ke belakang dulu ya. Oke, kita balik ke definisi awal. Definisi awal kita belajar dulu tentang lingkaran besar dulu ya. Kita kenalan dulu. Di sini kalian bisa baca lingkaran besar adalah lingkaran yang pusatnya di pusat bola. Artinya apa? Si lingkaran tersebut jari-jarinya sama dengan jari-jari bola itu. Nah, segitiga bola itu apa? Segitiga bola itu adalah segitiga yang dibentuk dari 3 lingkaran besar. Oke? Ingat ketiganya itu lingkaran besar. Harus lingkaran besar. Emang kalau bukan lingkaran besar kenapa? Contoh lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu pusatnya bukan di pusat bola. Akibatnya apa? Jari-jarinya nggak sama dengan jari-jari bola. Istimewanya apa sih kalau kita pakai lingkaran besar? Kalau kita pakai lingkaran besar, misalkan ada 2 titik kayak di gambar ini, titik Q dan Q aksen. Nah, busur QQ aksen itu adalah jarak terdekat. Maksudnya dia itu jaraknya dekat gitu ya, paling dekat. Dibandingkan misalkan ada satu lingkaran lagi di sini, yang pusatnya di sini, bukan di pusat bola, terus ada QQ aksen lagi. Maka panjang yang di atas ini itu lebih panjang dibandingkan yang di bawah ini. Artinya kesimpulannya, kalau kita punya busur di lingkaran besar, maka dia adalah jarak yang terpendek, gitu ya. Mereka adalah jarak yang terpendek. Itu yang harus kalian ingat. Oke, balik ke yang tadi. Sorry, di sini ya.
Oke, gambarnya belum. Oke, ini dia. Ini adalah gambar untuk penurunan jarak antara dua kota. Dia dibentuk dari segitiga bola. Segitiga bola dibentuk oleh tiga lingkaran besar. Misalkan ada kota A sama kota B-nya nih di sini. Maka jarak sudutnya yang mana? Yang merah ini kan. Menurut definisi segitiga bola, si dia ini itu kan berarti harus punya pusatnya di pusat bola. Akibatnya apa? A dan B, jarak sudut yang ini adalah jarak sudut terdekat. Jarak sudut terdekat. Gitu ya. Dia adalah jarak sudut terdekat. Nah, kalau misalnya di sini kalian lihat ya. Coba deh. Misalkan titik B di sini sama sembarang titik di sini, X. Kalau misalnya dia punya lintang, lintang X, kira-kira lintang X apakah sama dengan lintang B? Gimana? Apakah lintang X sama dengan lintang B? Enggak. Enggak ya. Jelas ya, karena dia ada naiknya kan. Ada naiknya. Nah, itu artinya apa? Dia itu rutenya merubah lintang. Rutenya merubah lintang. Kalau nggak merubah lintang gimana? Contoh, tadi kan kotanya sama, misalkan di sini dan di sini, maka rutenya adalah yang ini. Tapi lingkarannya yang mana? Lingkaran yang ini. Pusatnya yang mana? Pusatnya yang ini. Berarti ini bukan lingkaran besar. Artinya dia bukan jarak terdekat. Jadi ingat, kalau kalian mencari jarak terdekat, kalian harus pakai rumus yang ini. Oke? Karena kita turunnya dari segitiga bola. Gitu. Sedangkan kalau kita pakai yang ini, yang tadi yang di atas itu nggak pakai segitiga bola. Gitu. Kok ke sini lagi? Balik ke yang di sini. Berarti ini adalah rute terdekatnya. Coba aku hitung sekali lagi deh. Benar nggak ya jawabannya segitu? Kayak salah ya, salah hitung kayaknya nih. Tetanya nggak segini. Tetanya itu 36,54 derajat. Maka dapatnya adalah 4.067,53 kilometer. Dapat jarak terdekatnya gini. Sekarang kalau jalan yang tidak merubah lintang gimana? Sekarang kita di next page dulu ya. Kita coba turunin rumusnya. Kita coba turunin rumusnya. Rute yang tidak merubah lintang. Ini disebut juga biasanya dengan jarak kolatitude ya namanya. Jarak kolatitude. Mungkin salah satu apa ya istilah yang sering kalian dengar gitu. Nah kemudian idenya tuh apa sih? Idenya adalah kita punya dua kota sejajar. Dua kota sejajar itu artinya apa? Artinya adalah mereka berada pada lintang yang sama. Jarak dua kota sejajar. Lintang A sama dengan lintang B. Misalkan pusatnya di sini, terus kita gambarin dulu untuk kutub utara, kutub selatannya. Terus ini kita gambarin kayak gini. Kayak gambarnya kurang rapi ya. Nah, kurang lebih kayak gini.
Terus misalkan dia ada di lintang tertentu ya. Ada di lintang tertentu berarti dari sini naik ya dari bidang ekuator, naik misalkan sebesar lintang. Maka sekarang kotanya misalkan ada di sini. Terus Greenwich-nya di sini. Misalkan yang satu punya bujur di sini. Bujurnya di sini, bujur timur ya berarti ini ya. Karena berlawanan jarum jam. Ini bujurnya misalnya kota A. Terus ada satu kota lagi di sini. Ada satu kota lagi, kita warnain hijau. Nah, ini berarti si bujur B. Misalkan, kalau gitu dari bujurnya dia naik ke atas ya ke lintangnya. Misalkan kotanya jadi di sini, ini kota A. Ini naik juga ke atas. Ini naik juga ke atas. Ini adalah kota B. Oke, sampai gambar ini. Nangkep gak yang lain? Gambarnya nangkep gak? Ada yang bingung sama gambarnya? Nangkep, Kak. Nangkep ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau kita mau cari rute yang tidak mengubah lintang, berarti kan jaraknya dari sini ke sini kan? Sorry, gambarnya miring. Dari sini ke sini kan? Melengkungnya di atas gitu. Nanti kita gambar lingkarannya berarti yang ini. Nah, berarti sekarang coba kita gambar rutenya yang ini. Kita gambarin lingkarannya. Kita berarti bayangin bahwa di A sama B itu ada sebuah bidang lingkaran. Ada sebuah lingkaran. Nah, ini sebagai lingkarannya A sama B gitu ya. Sebagai lingkarannya A sama B. Pusatnya di sini. Maka jari-jarinya yang mana? Dari sini ke sini kan. RK misalkan. RK adalah R kecil ya. RK itu adalah R kecil. Nah, sekarang kalau kita dikasih tahu kayak gini, ya ini simpel aja kan berarti D-nya apa? Tinggal jarak sudut ini. Jarak sudut ini apa? Sebesar delta lambda. Bener nggak? A sama B terpisah sebesar apa? Ya sebesar delta lambda gitu kan. Dari sini ke sini. Gitu. Berarti D-nya apa? Delta lambda per 360 dikali 2 pi R. R-nya, R siapa? R kecil. 2 pi R kecil. Nah, sekarang di sini dia masalahnya. R kecilnya berapa? Gimana? Problemnya kan berarti di R kecilnya kan? Gimana? R kecilnya ada yang kebayang nggak? Enggak. Oke. Jari-jari lintang enggak, Kak? R Jari-jari kecilnya. apa? Jari-jari enggak ding. Gimana gimana? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Oke, aku tunjukin aja lah ya. Kalau gitu, sekarang aku pakai warna ini nggak kelihatan ya. Pakai warna ini deh. Sekarang aku zoom deh. Aku rada zoom. Tujuan kita adalah mau nyari jari-jari kecilnya ya. Jari-jari ini. Ini juga jari-jari kan. Gambarnya kurang rapi aja nih. Nah, sekarang agak miring ya. Tapi ya kalian kebayang lah ya maksudnya ya. Ini gambarnya nggak gitu. Coba aku bagusin deh gambarnya. Atau aku pakai gambar yang kanan deh. Pakai gambar yang kanan. Berarti dari sini ke sini sebesar lintang ya. Dari bidang ekuator naik ke kotanya. Sebesar lintang. Nah sekarang, kalau gitu dari pusat ke sini, itu panjangnya sebesar apa nih?
dari pusat bola ke pinggiran si bola, ke kulit bola, ke permukaan bola. Panjangnya sebesar apa? Gimana? Jari-jari. Sebetul, sebesar jari-jari bola ya. Jari. Sebesar jari-jari Jari. bola. Sekarang coba kalian lihat dari sini ke sini tegak lurus, benar nggak? Ini tegak lurus terhadap bidang ini, Iya. kan? Berarti di sini ini tegak lurus di sini. Sekarang kita punya segitiga siku-sikunya kan berarti. Berarti kita punya segitiga siku-sikunya kurang lebih kayak gini. Siku-siku di sini ini adalah R kecil, ini R bola. Yang ini kita nggak tahu berapa, yang ini kita nggak tahu. Tapi kalau misal kita mau pakai segitiga kayak gini, kita bisa manfaatin trigonometri, betul. Kita bisa manfaatin trigonometri, tapi kita nggak tahu berapa sudut-sudutnya kan. Kita nggak tahu berapa sudut-sudutnya. Cara cari sudutnya gimana? Sekarang coba kita lihat di sini. Dari bidang ekuator naik ke kotanya itu sebesar apa? Dari bidang ekuator naik ke kotanya sebesar, ada yang tahu Sebesar apa? sebesar lintang. Ya, betul, sebesar lintang. Berarti dari sini naik ke sini itu sebesar lintang. Nah, ini sebesar lintang. Nah, sekarang si bidang ekuator kan tegak lurus ya sama kutubnya. Artinya ini tegak lurus nih. Nah, di sini dia udah kemakan sebesar lintang. Maka sisanya apa ini? Sisa sudutnya. Sisa sudutnya apa? Ini lintang. Totalnya 90. Maka sisanya apa ini? Dan pemerintah. Betul, 90 kurang lintang. Yang di sini ya. 90 kurang lintang. Artinya apa? Yang di sini itu adalah 90 kurang lintang. Gitu. Sekarang kita tahu depan sudut sama miring sudut. Ya kan? Depannya siapa? Depannya adalah R kecil. Miringnya adalah R bola. Maka kita bisa pakai apa? Pakai sin apa pakai cos? Kalau kita tahu depan sama miring. Sin. Betul, pakai sin ya. Maka sin 90 kurang lintang itu adalah R kecil per R bola. Kita kali R bolanya ke kiri. Kita kali R bola sin 90 min lintang sama dengan R kecil. Sin 90 min lintang bisa kita ubah jadi cos lintang ya. Maka kita akan punya R kecil sama dengan R bola cos lintang. R bolanya apa? R bola itu adalah jari-jari bumi. Maka R kecil sama dengan R bumi cos lintang. Tadi kan problemnya adalah kita nggak tahu berapa jari-jari lingkaran kecilnya kan untuk yang di persamaan ini. Oh, sekarang kita udah punya dari yang kanan, dari penurunan yang kanan. Maka kita akan punya rumusnya adalah D sama dengan delta lambda per 360 derajat dikali 2pi, R kecilnya ganti R bumi, cos lintang. Ini dari rumusannya. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Tidak. Yang lain ada? Oke, bentar. Oke. Nah, di sini yang harus kalian tahu, kita nurunin rumus ini itu nggak make segitiga bola ya. Kita nggak make lingkaran besar. Artinya apa? Ini sebuah catatan yang sangat penting ya.
Penting, penting, penting banget. Ini aku kotakin di sini ya. Jarak kolatitude atau jarak yang sejajar ini bukan jarak terdekat antara dua kota. Oke, itu catatannya ya. Jarak kolatitude bukan jarak terdekat antar dua kota. Gitu. Ada yang mau tanyain sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut yang di sini ya. Kita balik lagi. Tadi kita udah dapetin rumusnya nih. Rumus untuk jarak yang tidak mengubah lintang. Tidak mengubah lintang. Nah, kita udah dapat jarak yang tidak mengubah lintang itu ada D sama dengan delta lambda per 360 dikali 2pi R bumi cos lintang. Tadi delta lambdanya adalah 45 derajat ya. Maka 45 derajat per 360 dikali 2pi kali 6378 dikali cos tadi lintangnya berapa? 35 ya. Cos 35. Maka dapat D-nya adalah D-nya adalah 4103,35 km. Nah, di sini terlihat ya, terlihat jelas bahwa tadi kita pakai rumus cos theta sama dengan sin cos cos cos, akhirnya kita dapat 4067 km. Di sini kita pakai rumus yang kita turunin tadi, dapatnya 4100-an. Artinya apa? Terbukti bahwa jarak kolatitude itu bukan jarak terdekat. Di sini jaraknya lebih besar ya, beda sekitar 40 km. Gitu kan? Nah, berarti perbandingannya berapa nih? Jarak terdekat berarti D terdekat per D kolatitude sama dengan 4067,53 per 4103,35. Gitu deh. Itu deh caranya buat yang nomor 3. Ada yang mau ditanyain? Silakan kalau ada yang mau tanyain. Ada? Tidak. Yang lain? Tidak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal yang lain ya. Tadi itu kita tadi nomor 4 ya. Nah, nomor 4 nih lumayan menantang nih. Ini intuisinya harus main. Eh, Oke, ini dia soalnya. Oh, belum muncul ya?
Oke, baru muncul. Hitung perbedaan durasi sunset maksimum ketika kamu berada di pantai ketinggian 0 meter dan teman kamu yang berada di puncak sebuah gunung dengan ketinggian 3.800 meter di atas permukaan laut. Asumsikan kalian berada pada lintang yang sama, yaitu 30 derajat. Caranya gimana? Sekarang mungkin aku coba tanya dulu ke kalian ya. Mungkin kalau kalian masih ingat kemarin, rumus dari cos HA terbenam itu apa? Rumusnya adalah min tan lintang tan deklinasi. Gitu kan? Rumusnya kayak gini. Nah, sekarang rumusnya min tan lintang tan deklinasi. Sekarang pengamatnya di lintang yang sama. Terus pada hari yang sama. Kira-kira perbedaan durasi sunsetnya ada perbedaan nggak? Maksudnya durasi sunset di sini adalah yang satu yang di ketinggian 0 matahari terbenamnya jam berapa, yang di ketinggian 3.800 matahari terbenamnya jam berapa. Kira-kira menurut kalian gimana? Bakalan ada perbedaan nggak? Kalau Kalau lihat dari lintangnya rumus sama ini. kayaknya, Gimana? kalau lintangnya sama kayaknya enggak deh, Kak. Enggak ada perbedaan. Kalau lintangnya sama nggak akan ada perbedaan. Iya, Oke. Yang lain? Yang lain setuju? Setuju, setuju. Oke. Kalau gitu, jawaban dari soal ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Nggak ada perbedaan Nggak ada durasi perbedaan. sunset. Berarti delta T-nya 0. Oke. Kalau kayak gitu soalnya jadi terlalu mudah ya. Tapi sebenarnya nggak gitu caranya. Sekarang gini, coba aku mau nanya deh. Kalian ada yang pernah naik gunung? Ada yang pernah naik gunung? Belum, Enggak? belum. Belum? Oke, coba aku kasih lihat gambarnya sebentar ya. Mungkin eh view dari mungkin dari atas pesawat aja. Oke, ini lihat gambar ini ya. Sekarang bayangin gini. Sekarang bayangin kalian ada di salah satu rumah di bawah. Rumahnya banyak ya, itu ya. Rumahnya ada banyak kan. Nah, sekarang pesawatnya lagi ada di ketinggian. Bener nggak? Pesawatnya lagi ada di ketinggian. Nangkep ya? Nah, terus bayangin kalian ada di salah satu rumah yang di bawah itu. Ada di salah satu rumah yang di bawah itu. Kalau kalian dari atas, dari dalam pesawat, kalian akan lihat bahwa, oh, kita bisa lihat gunung yang itu, gunung lagi, pohon yang itu, terus bisa lihat laut, bisa lihat rumah yang ABC, rumah yang DEF, perumahan sebelah, klaster sebelah, sekolah yang ini, sekolah yang itu, kalian bisa lihat dari atas pesawat. Sekarang, kalau misalkan kalian di dalam salah satu rumah itu, bisa nggak ngelakuin hal yang sama? Kalian bisa nggak ngeliat laut? Bisa nggak ngeliat klaster sebelah? Gimana? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Betul, nggak bisa. Karena kalian terbatas gitu kan, area pandangnya terbatas. Sekarang, area pandang kita itu apa? Itu adalah horizonnya kita kan, medan pandang kita, horizon kita. Artinya apa? Ini, kalau misalnya daerahnya itu sama persis ya, daerahnya sama persis gitu ya, maka kalau misalnya dalam pesawat ini, sama yang di rumah yang di bawah, lintangnya kira-kira sama atau beda? sama. Lintangnya sama ya, lintangnya sama. Tapi horizonnya beda nggak?
Beda. Beda ya, horizonnya beda. Yang di dalam pesawat kita ngeliat, wah gede banget nih, luas banget. Sebaliknya, yang di dalam rumah, ya kita ngeliatnya gitu-gitu aja. Nah, ini adalah akibat dari pengaruh ketinggian, ya kan? Kenapa aku tahu akibat pengaruh ketinggian? Ya kan sekarang lihat aja, pesawatnya ada di mana? Pesawatnya di ketinggian kan? Kalau pesawatnya di darat, ya dia juga terjadi hal yang sama gitu loh. Nah, ini itu yang disebut dengan angle of dip, yaitu perbedaan horizon akibat pengaruh ketinggian gitu. Perbedaan horizon akibat pengaruh ketinggian. Oke, untuk ilustrasi tadi nangkep ya? Nangkap, Ilustrasi nangkap. nangkep ya. Sekarang coba cara kita narik. Kalau gitu horizonnya gimana? Sekarang kita coba turunin lagi rumusnya. Sekarang ini kondisi satu ya. Kondisi satu hidrogen lagi. Ketinggiannya sama dengan 0 meter. Maka gambarnya kira-kira gimana sih? Misalkan ada orang di sini. Orang itu kan di permukaan ya. Orangnya di permukaan bumi. Maka horizonnya dia yang mana? Horizonnya itu yang di sini kan. Ini horizonnya. Ini horizonnya. Sekarang, kalau dia di ketinggian gimana? Ini aku agak geser. Kalau dia di ketinggian, kondisi 2. Ketinggiannya 3.800 meter. Sekarang gambarnya akan jadi kayak gini. Atau gambar yang ini aku copy aja deh. Ini untuk yang kondisi 2. Sekarang dia udah nggak di permukaan lagi karena dia ada ketinggian kan. Sekarang orangnya naik nih. Orangnya naik. Naik sebesar ketinggiannya. Misalkan ditandain dengan yang ini. Ini sebesar H gitu ya. Sekarang horizonnya yang mana? Horizonnya yang ini. Ini tapi eh, horizon astronomisnya gitu kan. Tapi horizon aslinya yang mana? Horizon aslinya turun kan. Sekarang dia bisa lihat sampai mana? Nih, ini horizon astronomisnya. Dia sekarang lihatnya turun. Oh, turun. Berarti dari sini ke bawah gitu kan. Ini aku hapus deh yang awalnya. Sekarang dia lihatnya lebih luas lagi nih. Ini medan pandangnya nih. Yang biru itu medan pandangnya. Gitu. Medan pandangnya bertambah. Sama kayak tadi. Kayak di pesawat ini. Medan pandangnya bertambah kan akibat ketinggian. Kita bisa lihat klaster A, klaster B, gitu kan. Sama kayak gini. Sampai sini nangkep gak buat gambarnya? Nangkep ya? Nangkap, nangkap. Oke. Nah, sekarang kita define dia ini turunnya sebesar theta. Turunnya sebesar theta, sebesar sudut ya. Kenapa kita pakainya sudut? Karena kan horizon itu kita nyatainnya pakai sudut ya. Misalkan altitude, kok horizon sih? Altitude. Oke. Altitude-nya turun sebesar theta. Nah, cara nyari tetanya gimana? Itu yang jadi pertanyaan gitu kan. Sekarang, kalau kalian lihat, garis biru ini menyinggung lingkaran. Setuju ya? Garis birunya menyinggung lingkaran. Kalau ada sebuah garis lurus yang menyinggung lingkaran, maka di titik itu akan apa? Di titik tersebut akan apa? Gimana? Berkontraksi. Berkontraksi gimana ya maksudnya? Kontraksi. Kontraksi dalam konteks apa? Saling bersentuhan. Saling bersentuhan. Menyinggung. Betul. Ya menyinggung sama bersentuhan betul lah ya. Tapi di titik tersebut dia itu akan punya sifat apa?
garis ini? Ada yang tahu? Oke, jadi ketika ada sebuah persamaan garis kayak gini, menyinggung lingkaran, maka di titik tersebut, itu yang disebut dengan titik singgung. Di titik itu, dia akan tegak lurus dengan pusatnya nih. Kalau dia tegak lurus dengan pusatnya, akibatnya apa? Jarak dari titik tersebut ke pusatnya adalah sebesar jari-jari lingkaran. Gitu. Begitu juga buat yang kanan. Dia menyinggung di mana? Oh, menyinggung di sini. Artinya dia tegak lurus terhadap pusatnya. Berarti jaraknya dari titik tersebut ke pusatnya apa? Sebesar jari-jari. Gitu. Nangkep nggak sampai sini? Nangkep ya? Nangkap, nangkap. Sekarang, ya udah kita gambar. Berarti di sini dia tegak lurus nih. Kita gambarin deh jari-jari lingkarannya. Berarti dari sini ke sini sebesar R bumi kan. Terus kita tarik garis dari pengamat ke pusat bola. Dari pengamat ke pusat bola atau ke pusat bumi, jaraknya apa? 6371. Dari pengamat. Ditambah ketinggian. Betul. Jari-jari bumi ditambah ketinggiannya kan. Karena dia ada ketinggiannya nih di sini. Kalau yang 6371 cuma dari sini ke sini. Gitu. Nah, sekarang coba kita mainin sifat segitiganya. Lihat di sini, ini kan ada sebesar theta ya. Nah, dari pengamat ini kan tegak lurus nih sama ini. Kalau ini theta, maka sudut yang di sini apa? Gimana? Ini siku-siku nih di sini nih. Gimana, sorry? 90 kata. Betul, 90 minus theta. Di sini aku isi ya, ini adalah 90 minus theta. Kalau di sini 90 minus theta, ini siku-siku, maka di sini harus apa? Di sini. Harus apa? Hmm, Apa? tambah theta 90. Sorry, gimana? Enggak, Kak. Oke, ada yang tahu harus apa? Oke, sekarang ini kan dia sebuah segitiga siku-siku ya. Segitiga itu penjumlahan sudutnya, misalkan kita anggap aja lah, belum tahu lah ya, nggak ngerti caranya gimana. Kita anggap aja X. Kita mau cari X. Yang kita tahu, segitiga itu penjumlahan dari ketiga sudutnya itu 180. Oke, berarti X ditambah, ini kan siku-siku ya, di sini ya. Siku-siku ya. Kalau siku-siku berarti 90 derajat. Ditambah 90 kurang theta sama dengan 0. Gitu kan? Nah, berarti di sini kita punya 180 tambah X minus theta sama dengan 0. Berarti, sorry, kok sama dengan 0 sih? Sama dengan 180. Sama dengan 180. Nah, sekarang 180-nya bisa dihilangin kan? 180-nya bisa dihilangin. Berarti 180 langsung dikurangin aja. Berarti X minus theta sama dengan 0. X-nya berarti theta. Ya udah, berarti di sini X-nya kita ganti dengan theta. Gitu. Paham nggak? Gimana? Nangkep nggak maksudnya? Nangkep ya? Yang lain? Nangkap, nangkap. Oke, bagus. Sekarang segitiganya kayak gini nih. Yang kita punya samping sudut, samping theta, kita punya di sini adalah R bumi. Kemudian kita punya miringnya. Kalau kita punya samping, kita punya miring, idealnya pakai apa?
Oke? Pakai? Punya samping? Oke, oke. Pakai apa? Pakai cos ya. Maka di sini cos theta sama dengan samping per miring, yaitu R bumi per R bumi plus ketinggian. Nah, tadi theta ini adalah sudut turunnya si horizon kita kan. Sudut turunnya si horizon kita. Artinya, kalau misalkan matahari terbenam itu di altitude 0, kalau misalnya kita di ketinggian, maka altitude matahari itu harus nyampe minus theta. Kenapa minus theta? Karena horizon dia turun. Kalau horizonnya turun, maka minus jadinya kan. Kalau matahari mau terbenam, berarti altitude-nya harus sama dengan minus theta. Karena tadi horizonnya harus turun. Di sini berarti theta-nya adalah yang kita sebut tadi dengan angle of dip. Maka di sini kita punya tadi H-nya berapa? H-nya adalah 3.800 meter ya. Maka cos theta sama dengan 6.378 kilometer per 6.378 tambah H-nya kita ubah ke kilometer. 3.800 meter itu 3,8 kilometer. Berarti dapat dari sini tetanya adalah 1,977 derajat. Ini untuk angle of dip. Gitu. Nah, kemudian, Oh, Kak, ya gimana? mau nanya. Gimana Itu tuh? X-nya tuh mewakili apa ya, Kak? Yang X-nya. X sama dengan kita itu X-nya tuh mewakili apa ya, Kak? X-nya? Sorry, suaranya agak X-nya putus. X-nya mewakili apa, Kak? Oh, ini tuh tadi cuman kita ini aja. Tadi kan kita nggak tahu ya, ini itu apa. Tadi aku misalin ini sebagai X. Tadi kan kita belum tahu sudut yang di sini apa nih. Tadi aku misalin X. Terus, oh ternyata kalau menurut sifat segitiga, X ditambah 90 minus theta ditambah sudut siku-sikunya itu harus sama dengan 180 derajat. 90 tambah 90 jadi 180. Tambah X minus theta harus sama dengan 180. Ya udah berarti X ini harus sama dengan theta gitu kan. Ya udah berarti X di sini kita ganti aja sama theta gitu. Oh, oke, Kak. Oke. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke, Oh, kalau nggak ada, kosnya kalau dipindah jadi bagi tuh, Kak. kenapa? Itu kan kosnya pindah ruas. Itu kosnya bakal dikali sama 6.378 plus H itu. Pindah ruas gimana ya maksudnya? Sorry. Enggak kan itu kan cos theta. Kan kita mau nyari theta itu kosnya dipindahin atau enggak? Jadi kayak gini maksud kamu? Kayak gini. Iya, tapi kosnya di depan kan. Enggak. Bukan begitu. Ini itu cos theta itu sebuah kesatuan, bukan perkalian, bukan cos dikali theta. Ini bukan, tapi sebuah kesatuan yaitu cos theta. Jadi kamu nggak bisa ngomong cos doang tanpa ngomong apa isiannya. Nah, di sini cara nyarinya gimana? Mungkin kalian belum tahu ya. Kita tinggal pakai theta itu adalah cos inverse dari 6.378 per 6.378 ditambah 3,8. Kayak gitu. Jadi tinggal pakai kalkulator aja ini. Dapatnya 1,977 derajat nanti. Tahu cara cos inverse nggak? Atau kalian belum tahu cara cos inverse ya? Tahu, Cos Kak. invert itu kayak sekan kosekan gitu. Bukan. Itu Eh, dua kos hal yang beda. kalkulator shift gitu.
shift Ya, gitu. betul. Pencet shift terus pencet cos. Walaupun cos mungkin kita belajar kalau misalnya kita punya A inverse ini sama dengan super A, tapi kalau di trigonometri bukan begini. Inverse-nya artinya kita mau nyari berapa sih? Misalkan cos theta sama dengan X. Terus kita theta sama dengan cos inverse X. Kayak gini kan. Nah, ini cos inverse artinya apa? Kita baca dulu yang atas. Yang atas itu apa? Cos theta. Theta itu kan sudut. Cos sudutnya theta itu menghasilkan output X. Kalau kita inverse, kita mau cari inputnya harus berapa supaya keluarnya X. Gitu. Jadi, theta itu nggak sama dengan secant X. Beda ya, hal yang berbeda. Gitu. Yang di sini kita mau cari tetanya harus berapa supaya keluarannya itu X. Gitu. Kalau yang atas kan kita baca, oke kita masukin theta ke cosnya supaya keluarnya X. Kalau dibalik, di inverse, kita mau cari tetanya sih berapa gitu supaya keluarannya X. Gitu loh. Jawab nggak? Atau masih bingung? Gimana? Ada masih mau ditanyain? Tidak. Oke. Kalau gitu sampai dapat theta di sini aman ya. Oke, kita udah dapat Aman, Kak. tetanya 1,977. Oke, kita next page. Kita dapat tetanya 1,977. Ditanya perbedaan durasi sunset maksimum. Terus dikasih tahu bahwa lintangnya tadi 30 derajat ya. Nah, kemudian berarti kalau misalnya kayak begini, gambarnya tuh kurang lebih gimana? Misalkan ini gambar untuk koordinat horizonnya kita gambar dulu. Zenit, nadir. Nah, ini horizon yang biasa. Ini horizon yang biasa. Horizon yang biasa. Nah, sekarang setelah pengaruh angle of dip, horizonnya jadi yang mana? Turun dia ke bawah. Turun. Ini horizonnya. Dia turun ke arah nadir. Ini berarti altitude sama dengan minus theta. Sama dengan minus 1,977 derajat. Kenapa minus? Karena arahnya ke bawah. Gitu. Nah, sekarang gimana sih cara kita nyari durasi sunset maksimum? Berarti kan cos HA sama dengan min tan lintang tan deklinasi. Ini ketika ketinggiannya sama dengan 0. Tapi ketika dia ketinggiannya nggak sama dengan 0 atau di 3.800 meter, dia akan punya yang namanya perbedaan horizonnya kan. Jadi matahari itu altitude-nya harus gini, baru terbenam. Artinya ketika terbenam altitude-nya nggak sama dengan 0. Maka kita harus pakai rumus awalannya ya. Rumus awalannya adalah cos HA, misalkan ini HA1, ini HA2. Berarti kita harus pakai rumus OG-nya gitu ya. Sin A min sin lintang sin deklinasi per cos lintang cos deklinasi. Masukin altitude-nya minus theta gitu. Karena sekarang matahari terbenam ketika altitude-nya minus theta. Tinggal kita masukin aja. Altitude-nya punya, lintangnya punya. Sekarang problemnya adalah deklinasinya berapa. Gitu kan? Ada yang kepikiran nggak? Kira-kira deklinasinya berapa? Kira-kira harus gimana? Aku coba gambar dulu untuk 30 derajat LU ya.
HLU, KLS. Gimana? Ada yang kepikiran nggak kira-kira deklinasinya harus berapa? Gimana? Oke, kalau nggak ada, sekarang mungkin kalau misal kita ngomongin maksimum, minimum, berarti kita harus kepikiran apa? Batas-batas di mana deklinasi itu berada kan? Karena kalau misal kita cari maksimum, misalkan yang di titik maksimumnya dia terpenuhi, maka ke belakangnya itu udah pasti juga nggak mungkin melebihi maksimum ya gitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Contoh, em, aku kasih contoh apa ya? Kalau misalnya sebuah pesawat, dia cuma bisa ngangkut berat 100 kilo. Kalau misalnya ada satu orang dari segerombolan orang, berat maksimum orang tersebut misalkan 80 kilogram. Ini 80 kilogram adalah berat orang yang paling berat di gerombolan ini. Maka sisanya bisa ikut nggak kira-kira? Maksudnya kayak, kan kita tahu nih, dia ini berat paling gedenya di sekelompok ini itu cuma 80. Artinya, sisanya lebih besar apa lebih kecil dari 80? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Sisanya lebih kecil. Artinya sisanya udah pasti bisa ikut dong. Tanpa kita cek lebih lanjut. Udah pasti bisa ikut. Karena ya toh paling besarnya juga cuma 80. Maka sisanya boleh. Sekarang sama kayak gini. Ya udah kita cek aja. Untuk deklinasi matahari itu gimana? Oh, ternyata deklinasi matahari maksimum ya. 23,5 positif 23,5. Terus deklinasi minimumnya berapa? Negatif 23,5. Deklinasi stasionernya berapa? 0 derajat gitu. Ya udah, berarti ya udah kita cek aja nih di maksimum sama minimumnya. Kalau maksimum berarti deklinasinya positif. Kalau deklinasi positif berarti arahnya ke KLU. Berarti yang ini kan? Berarti yang ini. Satu lagi, deklinasinya negatif. Berarti dari sini turun ke bawah. Ini deklinasinya 23,5. Berarti lintasannya yang ini. Nah, sekarang cari durasi sunset yang maksimum itu apa? Durasi sunset maksimum, perbedaan ya. Sorry. Perbedaan durasi sunset maksimum ini adalah di mana HA2 kurang HA1-nya itu yang paling besar. Gitu. HA2 kurang HA1 itu yang mana? HA1 itu diukur, misalkan lihat yang deklinasi 0 ya. HA1 itu dari ini ke sini. HA2 yang mana? Dari sini ke sini. Artinya, kalau HA2 kurang HA1, itu panjang yang ini. Ya enggak? Nangkep enggak semuanya sampai sini? Gimana Kak? Gimana? Oke. Tadi, perbedaan durasi sunset maksimum adalah kita cari HA2 kurang HA1 yang paling besar ya. Sampai situ aman? Oke, Man. aman. Oke. HA2 yang mana? HA2, oh HA itu diukur dari titik kulminasi atas ke posisi si benda. Di altitude berapa? Untuk HA2, kita setting altitude-nya adalah minus theta. Berarti dari kulminasi atas ke minus theta. Berarti di sini. Berarti ini HA2. Nangkep nggak? Oke.
Oke, HA1 yang mana? HA1 itu ketika altitude 0 kan? Ya enggak? Karena di sini kita pakai bintang lintang tanda deklinasi. Berarti dari sini ke sini. Kalau kita nyari HA2 kurang HA1 yang maksimum, artinya apa? Ini HA2. Terus dari sini ke sini HA1. Kalau kita kurangin, sisa yang ini. Bener nggak? Oh Make sense nggak Ya, sampai iya sini? ya, Anggap ya. Gimana? aman. Oke, aman ya. Artinya kita cari mana sih panjang dari sini ke sini yang paling besar. Sekarang secara intuitif dari ketiga gambar ini, tiga warna ini, kira-kira yang panjangnya paling panjang yang mana? Ungu, merah, atau hijau? merah. Merah. Yang lain? Panjang dari apanya Kak? Panjang dari sini ke Oh sininya nih. iya, merah. Iya, panjangnya maksudnya busur ini dari ketiga lintasan ini kan satu, dua, tiga. Yang paling panjang yang mana? Tadi kan itu yang mau kita cari ya. Durasi sunset maksimum adalah ketika HA2 kurang HA1-nya paling besar. Kalau paling besar, maka dia harus paling panjang. Gitu kan di gambar ini. Kalau kalian Kalau lihat itu di yang gambar, sorry gimana? tengah Kak. Yang tengah, yang lain setuju yang tengah? Sekarang coba kita pikir gini. Misalkan aku punya dua garis nih. Aku punya garis pertama, yaitu yang tegak lurus. Aku punya garis kedua yang agak miring. Garis yang tegak lurus sama yang miring lebih panjang mana? Iya, miring. Yang miring, betul. Sekarang kalau aku miringin lagi, lebih panjang mana? Yang miring yang kedua atau yang pertama? Yang miring yang kedua. Miring yang kedua, betul. Sekarang kalau kalian lihat gambar di sini, lebih miring siapa? Merah atau ungu? Atau hijau? Kalau antara ungu, Gimana, sorry? antara ungu mungkin kayak yang paling penting. Yang lain setuju? Nih, coba Yang mana, Kak? aku Apa tandain. apa kan ya Kak? Nah, kira-kira siapa yang paling panjang dari ketiga garis ini? Atau yang siapa yang lebih miring lah? Kalau kita lebih tahu lebih miring siapa kan lebih gampang ya. Ungu. Lebih miring ungu ya. Nangkep nggak yang lain? Atau nggak setuju? Setuju nggak kalau ungu yang paling miring? Gimana? Kalau yang hijau ya udahlah lepas lah ya. Dia kan udah jelas banget ya. Gimana? Kebayang nggak kalau ungu yang paling miring? Bayang Gimana? Kak kalau Aman ya? Artinya apa? Artinya di sini perbedaan durasi sunset maksimumnya terjadi ketika deklinasinya berapa? Ketika deklinasinya berapa? 3,5 derajat. Betul. Maka di sini kita tahu nih, deklinasi mataharinya adalah 23,5 gitu. Deklinasi mataharinya adalah 23,5. Maka sekarang tinggal kita masukin aja deh. Berarti cos HA2 sama dengan sin altitude masukin minus theta. Sin berarti min 1,977 dikurang sin 30 sin
23,5 per cos 30 cos 23,5. Maka dapat HA-nya adalah sin min 1,977 dikurang sin 30 sin 23,5 dibagi cos 30 cos 23,5 inverse cos dapatnya adalah bagi 15 7 jam 8 menit 30 detik. Untuk HA1 berarti pakai min tan lintang tan deklinasi. Min tan 30 derajat tan 23,5. Berarti dari sini dapat HA1-nya adalah enam jam 58 menit 9 detik gitu. Berarti setelah kita dapat ini, setelah kita dapat ini, kita bisa pakai deh delta T-nya. Delta T-nya itu yang durasi sunset maksimum itu ya. Maka delta T sama dengan HA2 kurangin HA1. Berarti tinggal kita hitung aja. 7 jam 8 menit 30 detik dikurang 6 jam 58 menit 9 detik. Yaitu dapat 10 menit 21 detik. Nah, ini kan untuk deklinasi 23,5. Sekarang aku bantu hitungin deh. Kalau deklinasinya 0 tuh bedanya seberapa sih? Kalau deklinasinya 0, maka aku langsung hitung aja ya. HA2-nya nanti dapat kalau kalian ada yang penasaran gitu kan. Cos 30 0 itu 1 inverse cos bagi 15. 6 jam 9 menit 8 detik. HA1-nya udah pasti 6 jam ya. HA1-nya udah pasti 6 jam. Karena di situ cos HA1-nya adalah 0 ya. Bagi di inversin dapat 90 derajat, bagi 15, 6 jam. Berarti di sini delta T-nya adalah 9 menit 8 detik. Gitu. Dari sini kelihatan ya, lebih lama sih ketika deklinasinya 23,5. Gitu. Gitu deh untuk cara untuk soal yang ini. Ada yang mau ditanyain? Mau nanya Kak, kalau misalnya tipikal soal kayak gini itu berarti kan harus ilustrasi. eh Sebenarnya gini, kalau kamu nggak mau gambar segitiga, nggak mau gambar lingkaran ya, itu juga nggak apa-apa. Kamu coba aja satu-satu, gitu. Misalkan kalau kayak gini kan, berarti butuh apa ya? Butuh intuisi yang lumayan bagus gitu kan. Buat, oh ya, gambar yang ungu ini lebih panjang loh. Jadi kamu langsung tahu, langsung deklinasinya 23,5. Cuman kalau kamu misalnya nggak mau nebak-nebak, ini sebenarnya kayak kayak nebak gitu kan, nebak dari gambar. Oh ternyata dari gambar nih kelihatan kayaknya yang ungu deh yang lebih panjang. Ya udah, berarti deklinasinya kita ambil 23,5. Kalau misalnya kamu nggak mau nebak, ya langsung aja ambil ketiga titik ini, kamu cari satu-satu gitu. Kenapa ambilnya ketiga titik ini? Ini kan karena titik-titik yang bagus ya. Dia maksimum, dia minimum, terus dia di titik stasioner, di titik nol gitu. Jadi kalau kamu nggak mau gambar, boleh juga langsung aja ambil ketiga ini, cari satu-satu gitu. Oh, oke Kak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ini emang caranya panjang itu, Kak.
Oh iya, kalau soal takor emang panjang semua dia. Mostly panjang. Ada lagi yang mau tanya? Jadi aku mau nanya, Kak, kenapa altitude-nya itu harus minus, Kak? Kenapa altitude itu harus minus? Karena gini, tadi angle of dip itu bikin apa? Bikin horizonnya pengamatan di ketinggian jadi apa? Turun apa naik? Jadi bisa ngeliat yang bawah. Ya, Bisa ngeliat lebih bawah, bukan lebih bawah bilangnya, ya. Lebih luas, gitu kan? Kalau kita mau ngeliat lebih luas, maka dia harus turun gitu ya. Kebayang nggak intuisinya? Nih, pengamatnya di sini. Kalau misalnya kita lihat yang hitam, yang horizon yang hitam, ya udah medan pandang kita kan berarti cuma sini. Sekarang kalau horizonnya naik gimana? Ya sebenarnya kalau horizonnya naik, oke-oke aja sih. Bahkan kita sama aja gitu kan. Tapi kalau horizonnya naik, berarti kita terbenam dong istilah kata. Ngerti nggak maksudnya? ngerti, Kak. Jadi kenapa horizonnya turun? Ya dia itu emang konsekuensinya kayak gambar tadi ya, yang di pesawat. Konsekuensinya kita bisa ngelihat lebih luas, gitu kan? Kita bisa ngelihat lebih luas. Tapi nggak masuk akal kalau horizonnya naik, gitu. Horizonnya harus apa? Ya udah horizonnya harus turun, gitu kan? Jadi kita istilah kata ngelihat dari ketinggian, gitu. Kita ngelihat dari ketinggian, ya udah berarti horizonnya gini. Kenapa jadi negatif? Ya karena kalau misalnya turun, berarti arahnya ke nadir dong. Secara definisi, kalau dia turun arahnya ke nadir, dia akan bernilai negatif. Kenapa altitude-nya jadi negatif angle of dip? Karena horizon barunya itu turun sebesar angle of dip tadi, gitu. Jadi, menurut kita nanti kalau misalnya di ketinggian nol, matahari terbenamnya di mana? Contoh di sini kan, di altitude nol. Tapi sekarang horizon kita turun. Horizon kita yang baru adalah yang warna biru. Ya udah, maka dia akan terbenamnya di sini. Gitu. Perbedaannya sebesar minus theta tadi. Kebayang nggak sekarang? Atau Oh, masih masih bingung? paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Aman. Oke, yang lain? Sudah. Oke. Oke, kalau gitu kita udah ngerjain soal yang lumayan berat ya. Nah, nomor 5 ini juga berat ya. Nomor 5 ini juga berat. Mungkin kalian boleh break dulu deh. Mungkin sekitar 7 menit lah ya. 7 menit sampai 15.05. Mungkin kalian mau refresh sebentar ke toilet. Kita udah 1,5 jam juga, biar nggak bosan ya. Ke toilet, minum. Kita lanjut lagi 15.05. Oke? Silakan teman-teman. Nah, untuk soal nomor 5 ini, itu soal tipikal takor banget ya. Soal tipikal takor banget. Jadi kalian harus banget bisa soal yang kayak begini ya. Harus banget bisa soal yang kayak gini. Karena ini istilah kata kayak apa ya? Kayak KKM-nya lah ya. Kayak KKM-nya tata koordinat. KKM-nya tata koordinat kurang lebih ya gini-gini soalnya. Untuk tingkat OSK ya. Nah, sekarang caranya gimana sih? Kalian coba kita lihat. Pak Dodol sedang bermain tebak bintang bersama temannya di Jakarta. Dengan tahu lintangnya segitu. Pada 4 April 2022, ia mendapati bahwa jarak zenitnya itu 60 derajat setelah bintang tersebut terbit. Nah, terus si Pak Dodol ini penasaran, kepo dia ya. Dia kepo. Dia mau cari informasi tentang si bintang tersebut. Dan akhirnya dia dapat informasi koordinat ekuatorialnya adalah segini.
Nah, dari informasi ini kita diminta buat cari si Pak Dodol ini pas ngeliat bintang ini tuh jam berapa sih gitu dalam WIB gitu. Sekarang kita tulis dulu yang kasih tahu apa aja. Pertama, lintangnya adalah minus 6,21 derajat. Nah, terus informasi bujurnya aku nggak masukin di sini ya. Tapi bujur Jakarta itu adalah 106,875 derajat bujur timur. Terus bintangnya itu mempunyai jarak zenit Z sebesar 60 derajat. Jarak zenit itu apa? Jarak zenit itu sama kayak altitude. Cuman altitude itu kan diukur dari horizon. Tapi kalau jarak zenit diukur dari zenit. Artinya jarak zenit itu hubungannya adalah 90 minus altitude. Berarti altitude adalah 90 minus zenit, jarak zenit. Maka altitude bintang ini adalah 30 derajat. Ingat, clue-nya adalah setelah bintang tersebut terbit. Oke? Clue-nya manfaatnya apa, Kak? Ntar aku kasih lihat. Oke, altitude-nya 30 derajat setelah terbit. Kemudian kita mau cari jam berapa dia terbit. Jam berapa dia lihat ini. Kalau kita ditanya jam berapa dia ngeliat ya, maka kita harus hubungin dia kemana? Local time. Local time. Yang ada hubungannya sama local time apa? HA. HA bintang apa HA matahari? Bintang. Coba. Hmm, coba kita lihat materinya bentar ya. Di sini, LT sama dengan HA matahari plus 12. Artinya, rumus ini hanya valid untuk matahari. Oke? Hanya valid untuk matahari. Ini clue-nya ya. Bukan clue sih. Konsepnya ya. Kalian harus tahu bahwa rumus ini cuma bisa buat matahari. Nggak boleh buat bintang. Jadi nggak boleh di sini LT sama dengan HA bintang plus 12. Ini nggak boleh. Gitu. Oke? Aman, aman? Oke, Kak. Oke. Tapi kalau misalnya dicari HA bintangnya, udah gitu nanti sama mataharinya gimana, Kak? Kan ada persamaan tuh yang RA bintang tambah HA bintang sama dengan RA matahari tambah HA. Ya, betul. Nanti kita hubunginnya pakai itu. Pakai persamaan LST itu. Betul banget. Itu buat cari HA mataharinya. Oke, kita coba dulu ya di sini. Pertama, goals kita adalah cari HA matahari. Hubunginnya gimana? Pakai persamaan LST. Dengan persamaan LST, kita punya HA bintang tambah RA bintang sama dengan HA-nya matahari ditambah RA-nya matahari. Goals kita adalah mencari LT. LT dulu ya, baru WIB. Nah, kalau mau nyari LT dulu, maka kita harus pakai HA matahari. Maka di sini kita punya HA matahari sama dengan HA bintang tambah RA bintang dikurangin RA-nya matahari. Kayak gini kan. Kemudian HA bintangnya udah punya belum? Oh, belum punya. RA bintangnya udah punya belum? Udah, di sini kita tulis ya. RA bintangnya adalah 6 jam 3 menit 53 detik. Deklinasi bintangnya 35 derajat. RA mataharinya punya nggak? Punya ya. Kita bisa cari dari tanggal. Dari tanggal 4 April kita bisa cari RA-nya matahari. Artinya kita belum punya HA bintang. Yang kita belum punya adalah HA bintang. Maka kita harus pakai transformasi koordinat. Kita pakai transformasi koordinat. Yaitu ini 90 minus altitude, 90 minus lintang, 90 minus deklinasi, 360 minus azimut. Yang ini adalah HA. Maka dari sini kita punya sin altitude sama dengan sin lintang
sin deklinasi, tambah cos lintang, cos deklinasi, cos HA. Maka cos HA sama dengan sin altitude minus sin lintang, sin deklinasi, dibagi dengan cos lintang, cos deklinasi. Gitu ya. Kemudian, berarti tinggal kita masukin aja semua angka-angkanya. Berarti HA sama dengan cos inverse dari sin altitude itu 30 ya tadi ya. Sin 30 min sin min 6,21 sin deklinasi siapa? Deklinasi bintang. Sin 35. Karena kita mau nyarinya HA bintang ya. Per cos min 6,21 cos 35. Maka dari sini dapat HA bintangnya adalah, aku hitung dulu sebentar. Dapat HA bintangnya adalah 46,36 derajat. Yang lain sama dapatnya? Gimana? Yang lain sama? Pada dapat nggak? Iya Kak, sama. 46,36. Sama, Oke. iya. Betul. Sekarang coba dipikir dulu ya. Bintangnya tadi dikasih tahu 30 derajat setelah terbit. Nah, di sini jebakannya ya. 30 derajat setelah terbit. Kalau setelah terbit, arahnya di mana? Gimana? Setelah terbit, arahnya di mana? Setelah terbit berarti bukan di timur. Hmm, Coba. Aku punya bintang 30 derajat setelah terbit. 30 derajat loh. Masih 30 derajat. Oh, masih di timur. Masih di timur. Oke. Sekarang kalau HA itu diukur dari mana ke mana? HA diukur dari mana ke mana? Gimana? HA. HA diukur dari mana ke mana? Ingat nggak? Pada lupa? Oke. Lupa. Jadi HA itu diukur dari titik kulminasi atas ke arah barat. Oke? Dari titik kulminasi atas ke arah barat. Nah, kalau kulminasi atas ke arah barat, terus H-nya 46,36 derajat. Kira-kira sekarang posisinya di timur apa di barat? Gimana? Posisinya di timur apa di barat? Tadi kalau 30 derajat setelah terbit, oh dia masih di ini kan, masih di timur. Kalau sekarang 46 derajat dari kulminasi atas ke arah barat, dia masih di barat atau udah di timur? Masih di barat gak sih Kak? Masih di barat, betul banget. Artinya HA ini ada di mana? 46 derajat HA-nya ada di mana? Di barat. Betul, ada di barat. Sekarang make sense nggak? HA-nya kita dapat di barat.
Tapi soalnya bilang di timur. Yang salah siapa? Gimana? Yang salah kita apa soalnya? Gimana? Yang salah kita apa soalnya? Soalnya Oke, kalau salah soalnya dari tadi semua perhitungan kita juga useless ya. Benar nggak? Jadi sebenarnya di sini jebakannya gitu ya. Jebakannya gimana? Sekarang H ini kan hasilnya dari cos inverse ya. Di sini kan. Dia itu sumbernya dari cos inverse. Kalian udah kalian kebayang nggak bentuk cos itu kayak gimana? Kebayang kan? Sekarang aku gambarin ya. Bentuk kurva cos mungkin sekitar kayak begini. Oke? Di sini 360 derajat, di sini 90 derajat, di sini 270. Ya, betul. Sekarang 46,36. Kira-kira di mana? Kalau aku bilang di sini setuju nggak? Bener nggak? Ya kurang kira-kira aja ya dari 90 bagi 2 aja di tengah. Kira-kira di sini. Bener nggak? benar. Oke. Ini Y-nya, ini X-nya ya. Ini Y adalah sama dengan cos X. Nah sekarang dari titik yang aku tandain merah ini, aku nyebrang nih. Aku nyebrang ke saudara aku. Saudara kita di mana? Saudaranya di sini. Kalau misalkan di sini Y-nya besarnya adalah M, di titik yang sudutnya adalah alfa ini, besarnya M juga. Bener nggak? Bener nggak sampai sini? Setuju nggak? Bentar gimana Kak? Oke. Ketika sudut X-nya aku masukin dengan 46,36, dia akan menghasilkan besaran M. Sampai sini connect? Oke. Oke. Sekarang di titik 46,36, aku ketemu ke saudara aku nih, seberangnya. Nah, titik ini besarnya M juga. Benar nggak? Sampai sini nyambung nggak? Di sini besarnya M juga, Y-nya nih. Oh kalau iya Y-nya M. Y-nya M juga kan? Tapi sudutnya beda nggak? Beda Kak. Beda ya, sudutnya alfa. Cara nyari alfanya gimana? Sekarang, kosinus itu kurvanya simetris. Artinya, panjang ini sama panjang ini tuh harusnya sama. Sama-sama 90 derajat. Nah, dari sini ke sini itu 46,36. Maka harusnya dari sini ke sini ini juga harusnya tetap 46,36 gitu. Tapi pengukuran kita kan dari kiri ya. Start kita dari sini. Maka dari sini ke sini panjangnya berapa nih? Panjangnya berapa? Dari sini ke sini kan 360. Berarti kalau dari sini ke sini berapa nih? Gimana? 360 dikurang 46,36. Bener nggak? Setuju nggak sampai sini? Setuju Kak. Setuju ya? Artinya akan ada satu HA lagi. Oke? Akan ada satu HA lagi. Yang mereka tuh sama-sama benar. Karena ya kalau kita lihat kayak tadi, mereka sama-sama menghasilkan M, Y-nya. Berarti HA yang satu lagi itu 100, 180, 360 kurang 46,36. Berapa ini? 313,64. Sekarang kita lihat 313,64 ini di arah timur apa barat?
Coba, timur apa barat ini? Timur, Kak. Timur ya. Artinya HA yang betul yang mana? Harusnya kalau sesuai dengan soal timur. Harusnya yang timur ya. Maka HA yang memenuhi adalah yang ini. Gitu. Artinya ini tidak memenuhi. HA-nya yang ini. Yang 313. Gitu. Nangkap? Sampai sini? Ya, Aman ya? tadinya nggak kepikiran. Iya, nggak apa-apa kok. Oke, dapat HA bintang ya. Berarti sekarang kita udah bisa bekerja dong. Kita ke page baru, dapat HA bintangnya tadi adalah 313,64 derajat. Tadi kan kita mau nyari HA matahari, rumusnya adalah HA bintang tambah RA bintang kurangin RA matahari. RA bintangnya tadi adalah 6 jam 3 menit 53 detik. Nah, sekarang kita cari RA mataharinya. RA mataharinya carinya gimana? Sekarang tanggal 4 April. 4 April. 4 April itu majunya berapa hari dari 21 Maret? N-nya berapa? N-nya berarti Maret itu kan sampai 31. Berarti tambahin 4 dari 21 ke 31 itu kan habis 10. Ya kan? Dari 21 ke 31 habis 10. Dari 10 14. itu berarti 14 ya. N-nya 14. Berarti RA mataharinya adalah 14 per 365,25 dikali 24 jam. Dapatnya 55 menit 12 detik. Ya udah deh, tinggal kita hitung aja. HA bintangnya 313,64 derajat. Ini berarti kalau dalam jam kita bagi 15 aja. Kita dapat 20 jam 54 menit 33,6 detik. Ya udah, tinggal kita masukin HA matahari sama dengan 20 jam 54 menit 33,6 detik ditambah 55 menit 12 detik dikurang 6 jam 3 menit 53 detik. Dapat HA mataharinya aku dapat oh salah ya, salah deh, salah 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 salah. Ini RA mataharinya ya, kebalik ditambah 6 jam 3 menit 53 detik dikurangin 55 menit 12 detik. 20 jam 54 menit 33,6 tambah 6 6 3 53 kurang 0 55 12. Aku dapat HA-nya 26 jam 3 menit 14,6 detik. Ini aku cycle ke 24 jam. Artinya aku kurangin. Aku kurangin 24 jam. Berarti nanti dapat HA mataharinya adalah 2 jam 3 menit 14,6 detik. Tinggal kita hubungin HA itu adalah LT min 12. Berarti LT dengan HA plus 12 jam. Berarti ini khususnya HA matahari. Ingat, berarti ini adalah 14.03 ya. 14.03 local time. Tapi ini bukan WIB. Oh ya, sebelum itu sampai local time dulu. Ada yang mau ditanyain?
Ada yang mau ditanyain untuk local time? Kalau dari aku aman Kak. Mungkin dari yang Mana? lain, Dari yang lain gimana? Gimana dari yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita dapat LT-nya segini. Tapi ini adalah LT untuk pengamatan di Jakarta. Oke? LT untuk pengamatan di Jakarta. Jakarta yang bujurnya minus 6,21. Bujurnya lagi. Lintangnya. Bujurnya berarti ini diukur di bujur 106,875 tadi ya. Tapi WIB itu kan GMT plus 7. Dia ini diukur di bujur 105. Sekarang lebih barat WIB kan dibanding Jakarta. Artinya waktunya harus mundur apa maju? Gimana? Waktunya harus harus mundur apa maju? Lebih cepat siapa? Jakarta atau WIB? WIB, WIB. Oke, kalau kamu jawab WIB, maka kalau misalnya ditanya Wita waktu Indonesia Tengah sama WIB Jakarta, WIB lebih timur siapa? Wait, Wita. Lebih timur Wita. Kalau misalnya kamu jawab dari Jakarta, kalau kamu jawab WIB lebih cepat daripada Jakarta, maka kamu akan jawab juga bahwa WIB lebih cepat daripada Wita, ya enggak? Oh iya. Artinya lebih lebih lelet siapa di sini? Nangkep nggak maksudnya? Atau nggak ngerti? Bingung Kak. Oke, sekarang Wita, ini kan dia GMT plus 8 ya. GMT plus 8, dia itu diukur di bujur 120 derajat. Ini GMT plus 7, GMT plus 8. Kalau misalnya sekarang jam 10 WIB, maka di Wita jam berapa? Jam 11. Jam 11. Nah, dengan ide yang sama, sekarang gini, mereka bedanya itu 15 derajat. Beda 15 derajat, maka bedanya adalah 1 jam. Oke? Beda 1 jam. Sekarang, kalau bedanya itu adalah bujur Jakarta dikurang bujur WIB, yaitu 106,875 dikurang 105, bedanya adalah 1,875 derajat. Kita mau tahu bedanya berapa. Berarti beda 1,875 derajat, ini beda berapa jam? Berarti tinggal dibagi 15 saja kan? Dibagi 15 derajat kali 1 jam. Make sense nggak sampai sini? Masih bingung nggak? Paham Kak? Paham ya? Berarti bedanya berapa nih? 1,875 bagi 15. Bedanya adalah 7 menit 30 detik ya. Beda 7 menit 30 detik. Gitu. Atau ya ambil aja 8 menit lah ya. Ambil 8 menit. Nah, sekarang 14.03 itu di bujur 106,875. Maka di bujur 105 itu waktunya mundur apa maju? Waktunya jadi berapa di bujur 105? Tadi kalau Wita lebih timur.
Wita lebih timur, maka waktunya maju ya, maju 1 jam, gitu kan? Sekarang kalau kayak begini, gimana berarti? Waktunya jadi WIB-nya itu jadi 13.55 atau WIB-nya itu 14 lewat 11. Yang mana? Gimana? Kebayang nggak sih ini? Atau kalian masih bingung juga? Gimana? Lebih timur segi Jakarta ya, Kak? Kenapa? Sorry. Timur segi Jakarta daripada IB. Sorry, suaranya agak putus-putus gitu. Jadi aku nggak recognize. Boleh ditulis, ketik aja nggak? Gimana? Waktunya yang mana? Yang 13.55 atau yang 14.11? 13.55. Betul, 13.55. Jadi waktunya adalah yang 13.55. Kebayang nggak alasannya kenapa tadi? Nangkep nggak alasannya kenapa? Atau masih bingung? Mundur, mundur. Oke, betul. Mundur. Berarti eh dia diamati pada, maka Pak Dodol mengamati pada 13.55 WIB. Gitu deh untuk soal yang ini. Ada yang mau ditanyain? Gimana? Tidak ada. Tidak ada yang lain? Nggak ada. Yang lain udah pada tidur kayaknya, Kak. Ya udahlah ya. Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau tanya, aku stop recording dulu.